BMKG itu sangat penting ya Bu, menggarap apa yang kita butuhkan itu kita jadi tahu, jadi kita sangat penting banget dengan informasi itu. Di 10 hari ke depan akan terjadi curah hujan yang tinggi, maka kita perlu waspada dan Televisi Bu. Iya, iya. Dari media sosial belum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Iklim DIY. Bersama saya dengan Etis Yaningrum dalam program Ngobar Tani atau Ngobrol Bareng Kadang Tani, merupakan program dari Stasiun Klimatologi Yogyakarta. Pada kesempatan ini kita berada di Kelurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigalo, Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Ibu Narti dan Ibu Lis dari kelompok wanita tani di Kelurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigalo. Selamat siang Bu Narti dan Bu Lis. Selamat siang. Ya, mohon waktunya sebentar, mengganggu sebentar, kita ngobrol santai pada kesempatan siang hari ini. Mungkin dari Bu Narti dulu selaku anggota KWT. Selama ini untuk sepengetahuan Ibu, seberapa jauh sepengetahuan Ibu tentang BMKG, kemudian informasi-informasinya, kemudian informasi itu digunakan untuk apa aja selaku Ibu selaku KWT. Monggo Bu Narti. Ya, kalau sepengetahuan Ibu itu BMKG itu sangat penting ya Bu, karena kita bisa tahu jadi jadi tahu informasi tentang cuaca. Jadi kita mau misalnya mau menanam apa, mau menggarap apa yang kita butuhkan itu kita jadi tahu. Jadi kita sangat penting banget dengan informasi itu. Ya, kalau dengan Ibu Lis, monggo, sepengetahuan BMKG selama ini, khususnya Ibu sebagai KWT ya, kelompok wanita tani. ya sama seperti Ibu Narti tadi Bu, kita sebagai kelompok wanita tani kita bisa tahu bagaimana keadaan cuaca sehingga kita kalau mau menanam tanaman apa sayur-sayuran kan kita bisa tahu kondisi cuaca dan iklim itu Bu. Ya. Baik Bu Narti, setidaknya sudah mengenal BMKG ya. Kalau misalnya ada informasi Stasiun Klimatologi mengeluarkan informasi kapan awal musim hujannya untuk tahun 2026 ini misalnya diprediksikan pada Mei Dasarian pertama. Itu rencana aksi Ibu sebagai anggota KWT bahkan sebagai petani itu apa? Persiapan apa yang akan dilakukan dengan melihat informasi dari BMKG yang awal musimnya diprediksikan di Mei Dasarian 1 itu tadi? Kalau yang pertama yang saya lakukan, saya informasikan dulu kepada kelompok. Nanti istilahnya kita berembuk dulu apa yang kita mau kita lakukan, karena kita mungkin sudah tahu ini menjelang hujan apa menjelang kemarau, kita kan sudah tahu dari BMKG. Jadi kita nanti bermusyawarah dulu kita yang akan kita lakukan nanti. Kemudian kalau dari informasi yang lain ya Bu, ya kan kita banyak mengeluarkan informasi nih, selain informasi musim juga bulanan. Bahkan ada informasi namanya peringatan dini curah hujan tinggi yang kita keluarkan per dasarian. Nah, kalau posisi sekarang itu kita sudah mengeluarkan namanya peringatan dini curah hujan tinggi di dasarian 2 Februari. Jadi tanggal 11 sampai 20 berlakunya. Nah, kita peringatan dini itu isinya adalah waspada khususnya di wilayah Samigalo ini dengan curah hujan kriteria waspada, curah hujan berkisar 150 sampai 200 dalam 10 hari. Nah, ini tindakan Ibu selaku KWT. Ini kan sebagai siapa kan sebagai selaku KWT, terus kemudian apa yang dilakukan? Terus mulai kapan dilakukan setelah melihat info itu gitu selama ini? Monggo Bu Polis.
Ya, kita mengumumkan kepada warga KWT atau masyarakat sekitar bahwa di 10 hari ke depan akan terjadi curah hujan yang tinggi, maka kita perlu waspada dan kita umpama mau memupuk tanaman itu bisa ditunda dulu, dan Dilakukan setelah menerima informasi, iya, kapan dilakukan? Apa sesegera mungkin, apa iya, ditunda? biasanya segera mungkin, Bu. Ya. Kita menginformasikan kepada anggota anggota KWT. Nanti mana baik terkait itu. Nah, berarti informasi peringatan dini kita sudah sampai ke tingkat KWT ya Bu ya, dengan aksi antisipasi tadi. Yang pertama, begitu melihat informasi yang selama ini, informasi BMKG didapat dari mana Ibu selama ini? Kalau sementara dari televisi, Bu. Televisi. Iya, Terus iya. kalau dari media sosial itu? Dari media sosial belum, Bu. Belum. Iya, dari TV televisi, dan radio. iya, dari Iya. radio dan dari televisi. Baik. Berarti Bu Narti dan Bu Lis setidaknya sudah merespon informasi peringatan dini curah hujan tinggi dari BMKG, khususnya dari Stasiun Klimatologi, dengan tindakan yang pertama tadi, sebagai siapa? Sebagai anggota KWT. Kemudian apa yang dilakukan? Menyampaikan ke anggota KWT bahwa untuk 10 hari ke depan akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi dengan tingkatan waspada 150 hingga 200. Jadi kegiatan yang harusnya memupuk di 10 hari ke depan ya Bu, harusnya ya diundur dulu, ditunggu nanti 10 hari berikutnya dengan melihat perkembangan info iklim maupun cuaca dari BMKG. Kemudian informasi setelah melihat informasi dari BMKG, ternyata Bu Narti dan Bu Lis tadi ya Bu ya, sepakat langsung disampaikan ke lingkup terkecil. Jadi lingkup terkecil kelompok tani ya, kelompok wanita tani di lingkup Ibu ya. Berarti respon cepatnya sudah jalan dengan apa? Menerima informasi peringatan dini curah hujan tinggi kita. Baik Bu, mungkin Ibu tadi kan mengaksesnya masih lewat radio dan TV. Kalau Ibu Narti dan Bu Lis gak ada HP? Nah, mungkin setelah ini kita bertemu ini ya Bu ya, ini memang ngobrol dengan Kadang Tani itu kan selain sosialisasi juga edukasi kepada petani. Jadi mungkin nanti Ibu dengan HP yang Android itu bisa mengakses informasi cuaca maupun iklim di @staklim_Jogja di Instagram. Kalau Ibu punya Instagram atau YouTube atau Facebook ada, itu bisa di Staklim Jogja, atau Bapak Ibu semua bisa menginstal aplikasi info BMKG lewat Play Store. Jadi ada info cuaca, ada info iklim, serta info kegempaan. Nggih, begitu nggih Bu? Nggih. Jadi selama ini BMKG sudah ada di wilayah Kebun Harjo. Tinggal diseminasinya lewat HP Bapak Ibu bisa mengakses ya. Baik, mungkin terima kasih Bu Narti dan Bu Lis atas kesempatan waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Dari kami terima kasih. Mungkin itu Sobat Iklim BMKG DIY, kita ngobrol sebentar dengan Ibu Narti dan Ibu Lis sebagai anggota kelompok wanita tani di Dusun Dusun Pringtali, Kelurahan Kebun Harjo, Kapanewon Samegalo, Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu, untuk ngobrol Kadang Tani sesi ini cukup apa ya closingnya. Sampai ketemu rekan. Mungkin itu yang bisa disampaikan yang terkait dengan apa yang disampaikan Bu Narti dan Bu Lis. Semoga obrolan kami membuat bisa menginspirasi Kadang Tani yang lain atau KWT di kelompok tani yang lain atau KWT yang lain di Kapanewon maupun kelurahan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.